kami belum menerima berapa banyak aset yang diidentifikasi oleh kurator dan berapa yang dijual dan berapa yang sudah dibayarkan. Karena sudah 3 tahun ini kami korban ini belum pernah dibayarkan sekalipun. Inilah suasana rapat dengar pendapat antara Komisi 6 DPR RI dengan ratusan vendor proyek Istaka Karya di gedung DPR RI pada Februari 2025. Ini bukan kali pertama vendor-vendor PT Istaka Karya mengadu ke DPR. Namun hingga kini nyatanya tak sepeser pun tagihan dibayarkan. Padahal Istaka Karya sudah dibubarkan sejak tahun 2023. Buntut diputus pilot oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, pada 12 Juli 2022, Presiden Joko Widodo akhirnya membubarkan BUMN ini. Ketua Persatuan Korban Istaka Karya mengungkap, hingga 3 tahun sejak ketok palu putusan pilot, tak sepeser pun tagihan cair. Berkobik mengedus, proses pilot Istaka Karya hanyalah modus perusahaan untuk menghindar membayar seluruh beban tagihan. Modus ini yang kami tengarai akan menjadi modus terkait pilot akan berlaku kepada BUMN yang lain. Pasti vendor yang posisi jadi korban, rakyat yang jadi korban. Vendor ini kan kita keluar modal duluan, Mas. Seperti saya pribadi nih, keluar modal juga ada yang pinjam bank, ada yang pinjam dari non-bank, pihak swasta gitu. Munculnya fenomena gagal bayar BUMN Karya terhadap sejumlah vendor tentu saja berdampak simultan. Kelangsungan usaha vendor sudah pasti terancam. Kondisi ini tentu pula menjadi catatan merah bagi eksistensi BUMN Karya. Kontraktor plat merah yang menjadi ujung tombak percepatan proyek strategis nasional nyatanya memiliki tata kelola keuangan yang bobrok. Saya jadi berpikir ya beribu kali Pak untuk mengambil pekerjaan lagi di BUMN Karya. Kapok iya, makanya sehingga kita mencoba menagihnya lebih ekstra gitu ya Pak ya. Nah kita sebagai rakyat aja nggak percaya BUMN, gimana investor dari luar negeri. Pengamat ekonomi Yanuar Rizky menilai, sejumlah BUMN Karya mengalami cost overrun akibat perencanaan proyek yang buruk. Dalam melihat BUMN Karya ini, overrun ini kebanyakan cerita gitu loh Mas. Lisan aja. Lisan. Jadi kalau kita tanya, kenapa nih terjadi overrun? Oh karena project owner-nya merubah spesifikasi. Mana catatannya? Nggak ada. Ini banyak menjadi tabiat di karya nih, di BUMN Karya ini. Jadi akhirnya begitu mau menagihkan kelebihannya, si project owner-nya bilang nggak ada, kita nggak bisa. Kok arbitrase? Ke arbitrase ini kan muncul biaya lagi. Yang margin cuma ngambil 5% ini habis oleh cash financing yang overrun tadi. Karena membiayai waktu ke arbitrase, biaya sama project owner segala macam. Akhirnya kan makan cash flow dia. Kekuatan raca dia, makan cash flow dia. Kemudian kalau di refinancing lagi ke banknya jadi macet, ditambah lagi kan akan menimbulkan lagi biaya lagi. Itu kalau kita bicara satu project. Kalau semua tabiat kayak gini projectnya banyak, ya kan? Artinya sebetulnya cash flow BUMN Karya yang cuma dapat untung 5%-an per project, itu kan habis kan Mas? Udah habis di awal. Udah habis di awal soal overrun ini. Nah, tata kelola seperti ini menurut saya itu tidak pernah dibenahi. Nah, begitu di sininya kegrogotin, sementara si BUMN Karyanya mau financing lagi ke bank sudah tidak bankable. Karena hitungan cash flow-nya tadi Mas, yang saya ceritakan di awal. Jadi kankernya udah parah, bank juga tidak bisa melakukan refinancing. Kas nggak ada duit, refinancing nggak ada, vendor nggak dibayar. Ujungnya kan korbannya di sini. Sementara pengamat BUMN Heri Gunawan mengkritisi buruknya manajemen BUMN Karya. Di tengah kondisi keuangannya sedang berdarah-darah, sejumlah BUMN Karya tetap saja memberikan tantiem atau bonus kepada direksi dan karyawannya. Jantung persoalan itu di goodwill, niat baik di manajemen. Sekarang gini, salah satu contoh. Saya pernah baca laporan keuangannya, seingat saya Waskita Karya. Tahun 2021, perusahaan ini ketika misalkan dia masih punya kewajiban, beban perusahaannya masih rugi, dia masih tetap membayar tantiem, bonus kinerja untuk direksi dan komisaris.
Jadi kekonyolan-kekonyolan seperti ini maksud saya tadi itu adalah goodwill, mindset ya. Mindsetnya mereka itu demi mementingkan diri sendiri. Disinilah pentingnya dari Danantara untuk turun tangan. Jadi yang pertama itu persoalannya goodwill. Mereka belum ada niat untuk menyelesaikan kewajibannya kepada vendor-vendor itu. Nah yang kedua tadi mereka lebih memikirkan dirinya mereka sendiri. Nah yang ketiga tadi itu persoalan mental. Ini mentalnya seperti mental penjajah. Gencarnya pembangunan infrastruktur di sejumlah daerah di Indonesia dalam 10 tahun terakhir seolah mencerminkan tanda-tanda pemerataan kemajuan di daerah. Namun, alih-alih bisa mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di pusat dan daerah, faktanya justru berujung miris. Vendor-vendor justru menjadi tumbal di balik nama besar BUMN Karya. Bila penyakit kronis BUMN Karya tak bisa diobati, maka tidak ada pilihan lain, diamputasi atau dilikuidasi. Metro TV